selamat malam Kak. Malam. Nah, jadi terkait dengan tugas pemberian dari dosen, yaitu observasi wawancara. Nah, itu saya diberikan tugas dengan tema nasionalisme atau dengan judul penggunaan bahasa Indonesia pada mahasiswa UIN Antasari. Nah, terus sebelumnya perkenalkan saya Reni Azkia, mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam lokal B, tahun 2023. Terus langsung aja ke pertanyaan Kak. Nah, yang pertama itu yang Kakak tahu tentang nasionalisme. Persepsi Kakak. Oke, siap. Siapa namanya? Raini. Oke. Hai. Oke, jadi perkenalkan diri dulu ya. Izin, nama Ulun Ahmad Sundarida, saya dipanggil Sunir. Jabatan sekarang sebagai mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin tahun 2019. Itu udah semester 10 kan. Nah, jadi kalau bicara nasionalisme itu adalah kebanggaan dan kecintaan kita terhadap tanah air. Nah, ketika kita bicara soal bangga dan kecintaan terhadap tanah air, dan ketika mempunyai sebuah rasa atau mempererat suatu nilai dalam suatu entitas kebangsaan dan kita pegang erat atau pegang teguh, maka itu namanya sifat nasionalisme. Di dalam sifat nasionalisme itu nanti ada yang namanya sikap patriotik. Sikap patriotik itu menjaga nama baik bangsa dalam keadaan apapun. Nah, merasa seakan-akan bangsa yang besar yang disebut bangsa Indonesia ini adalah cikal bakal lahirnya semangat juang dari sosok seorang pribumi atau warga tanah air seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus Kak, penggunaan bahasa Indonesia itu termasuk dalam nasionalisme? Nah, yang namanya bentuk kebanggaan dari sebuah negara itu adalah bahasanya kan. Bahasa Indonesia itu disebut sebagai lingua franca, ditetapkan sebagai bahasa resmi dari bangsa Indonesia yang merupakan ambilan dari beberapa bahasa yang banyak dipakai di Nusantara dulunya. Nah, karena itu dimulai sejak pertama kali dibangunnya bangsa Indonesia, entitas sebagai seorang bangsawan atau sebagai seorang yang cinta tanah air, maka bahasa Indonesia itu jadi bahasa ibu dan bahasa utama. Wajar kalau bangga ketika kita menggunakannya dalam keadaan apapun, ketika berinteraksi dengan orang yang paham dengan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Tapi dilihat di sekarang mahasiswa itu lebih cenderung menggunakan bahasa daerahnya daripada bahasa Indonesia. Nah, itu bagaimana Kak? Sebenarnya cinta daerah itu kan sifat nasionalis gitu, terhadap daerahnya. Nah, ketika ditetapkan sebagai bahasa umum, sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa pribumi, maka seorang warga tanah air itu wajib menggunakannya dalam keadaan apapun sebenarnya lah, karena itu adalah bahasa ibu, bahasa pemersatu ya kan, bahasa pemersatu. Nah, mahasiswa sekarang itu kenapa lebih banyak menggunakan bahasa daerah? Ya karena pengetahuannya terhadap bahasa Indonesia sendiri itu masih tidak terlalu jauh. Kosakata yang dipakai pun terlalu kaku. Karena apa? Ya tadi karena nggak akses KBBI. Sekarang kawan-kawan mahasiswa sudah punya aplikasi belum KBBI jilid 5 yang terbaru kan? Nah, kamus besar bahasa Indonesia. Karena jarang akses, jarang baca, jarang komunikasi sama orang yang biasa pakai bahasa ibu, maka jadi implikasinya juga kepada mahasiswa ya keseringan pakai bahasa daerah, karena semakin banyak kita ketemu orang, bahasa itu yang kita pakai. Nah, dia kan ketemu sama orang-orang Banjar misalkan, atau suku Jawa kebanyakan ketemu sama orang Jawa. Tapi nggak bangga pakai bahasa Indonesia karena ketemunya kebanyakan sama orang-orang daerah gitu. Nah, itu banyak juga. Cuman kalau bicara sekarang banyak juga yang pakai bahasa Indonesia melupakan bahasa daerah. Terus kan Kak, ada di kelas saya nih yang mahasiswa presentasi itu menggunakan bahasa daerah. Nah, itu bagaimana masalahnya tuh? Nah, ketika masuk ke dalam ruang perkuliahan atau dalam ranah pendidikan, misalkan kawan-kawan kan di institusi hari ini UIN Antasari Banjarmasin. Nah, bahasa penghubung kita kan adalah bahasa Indonesia, ya kan. Di luar daripada itu kan, walaupun kawan kan UPB bahasa Inggris, bahasa Arab juga dipakai, cuman bahasa wajib ketika kita berpresentasi di mata kuliah atau saat perkuliahan itu kan bahasa Indonesia. Ketika ada yang menggunakan bahasa daerah, maka satu hal, nah dia tidak mengerti betul bagaimana suatu bahasa itu bisa menghubungkan dan bisa juga mencerdaskan suatu bangsa. Nah, kalau bahasa daerah aja, maka dia hanya cuman mewakili anak daerah
sebagai anak daerah yang misalkan merantau pergi ke Banjarmasin atau merantau ke perkuliahan yang saat ini dia geluti, ya tidak sama sekali Inggris atau perkembangan dari dirinya sebenarnya. Tapi kalau bicara apakah dia menghilangkan sifat nasionalis, perlu waktu berbicara. Nah, cuman nihil sama Naas juga kalau mahasiswa itu masih pakai bahasa Banjar atau masih pakai bahasa daerah ketika presentasi, karena dari kosakatanya masih kurang, pemahaman bahasa Indonesia masih terlalu. Terus kakak menggunakan keseharian itu menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Kalau bicara sama keluarga, kalau bicara sama teman ya jelas pakai bahasa Banjar. Tapi kalau semisal ya, karena di BEM atau di Dewan Eksekutif Mahasiswa, kebanyakan kan kita keseringan ada yang namanya diplomasi atau keseringan kunjungan-kunjungan. Jadi karena contoh kayak gini ya, kemarin datang ke Hulu Sungai itu datang ke daerah pesisir Kota Baru. Nah, Kota Baru kan daerah mayoritas ada Mandar, terus ada Bugis kan kayak gitu. Hulu Sungai kan Banjar banget tuh. Nah, karena saya nggak paham bahasa Bugis, karena nggak paham bahasa Mandar, ya jelas kita pakai bahasa Indonesia karena bahasa pemersatu, bahasa penghubung. Nah, oleh karena itu keseringannya kalau jalan keluar itu pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau seandainya di dalam rumah ataupun ketemu sama kawan-kawan yang notabene orang-orang Banjar juga, itu kebanyakan pakai bahasa Banjar. Jadi tergantung kondisi siapa lawan bicara kita. Terus paham atau enggak, orang kampung kalau dipakai bahasa Indonesia, apalagi notabene orang tua, itu pasti kosakata bahasa Indonesia itu apa kalau ada sembelit lah atau jelimet bahasanya. Kalau bahasa Jawa itu jelimet, susah lah itu bicara sama bahasa pakai bahasa Indonesia. Jadi menyesuaikan. Menyesuaikan. Nah, terus contoh lain misalnya di sosial media nih ada mengupdate status, terus tuh mengupdate-nya pakai bahasa daerah. Nah, itu kan orang lain nggak ngerti Ya. gitu. Itu pertanyaan apa sih? Ini pertanyaan, orang pakai update status pakai bahasa daerah ya kan? Wah, dikira ini tadi curhat. Oke. Nah, kalau update status sebenarnya hak masing-masing warga negara, hak masing-masing masyarakat itu kan adalah menggunakan fasilitas atau menggunakan apapun yang dimilikinya, ya kan, termasuk bahasa. Itu kan adalah sebuah anugerah kan. Komunikasi, bicara itu kan anugerah dari Tuhan kan. Nah, penggunaan bahasa daerah atau penggunaan bahasa Indonesia apakah merepresentasikan kebanggaan terhadap negara melalui medsos misalkan ya kan. Sebenarnya sekarang saya itu lebih banyak mengaplikasikan menggunakan bahasa Indonesia. Karena kenapa? Yang menonton kita itu bukan cuma orang daerah, followers kita bukan cuma followers daerah. Nah, beda hal kalau kamu itu semisal ya kan mengkotak-kotakan duluan, bisa mengeliminasi orang-orang kalau bukan orang daerah, goblok, kok eliminasi. Artinya silahkan Anda berbicara pakai bahasa daerah karena itu bentuk kebanggaan Anda. Atau ada public figure di tokoh bahasa daerah, contohnya penyair klasik Banjar, ya wajar dia hari ini mencoba untuk expose lagi bahasa daerahnya. Jadi kalau dia status sebagai pekerja di bidang bahasa atau orang yang giat budaya, budaya Banjar, ya wajar dia menggunakan bahasa itu sebagai bentuk kebanggaan dia. Cuman kalau menurut saya, ketika Anda berada di ruang baik itu virtual ataupun sosial, alangkah lebih baiknya Anda menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Gitu. Terus kita kembali ke ranah kuliah, kan ada dosen sekarang yang menjelaskan materi kuliah itu bahasa daerah. Nah, itu bagaimana? Hentikan aja dulu. Oke. Jadi, nah, kalau ada dosen yang mengajar pakai bahasa Banjar, maka kawan-kawan itu berhak juga untuk memberikan kritik sebenarnya. Karena kita dalam ranah pembiasaan terhadap penggunaan bahasa ibu pertiwi atau dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bentuk perwujudan kebanggaan kita terhadap bahasa tersebut, maka kita sebenarnya juga berhak untuk menawarkan atau komen lah kenapa pakai bahasa Indonesia, sedangkan kita dalam ruang pendidikan itu diwajibkan dalam undang-undang sebenarnya diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sendiri. Nah, jadi dalam ruang pendidikan ya bahasa penghubungnya bahasa Indonesia, ya wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kalau ada praktek-praktek yang seperti demikian, maka tolong bukan hanya mahasiswa yang disalahkan karena tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi dosen yang seperti demikian juga wajib juga menyadari atau evaluasi bahwa kewajiban kita adalah menuturkan sesuai dengan prosedural yang diatur dalam Permendikbud, peraturan Kementerian Pendidikan dan Budaya. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke kakak
suka bahasa daerah atau bahasa Salah ya. Kebanyakan saya lebih banyak menggunakan kosakata menggunakan bahasa Indonesia. Karena kenapa? Teman saya semakin banyak dari luar daerah, semakin banyak orang yang kenal saya. Jadi sebagai bukti bahwa saya itu cinta tanah air dan sebagai bukti bahwasanya orang juga pengen paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi bahasa yang saya gunakan kesehariannya kebanyakan pakai bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, beda kalau di kos. Kalau di kawan-kawan tongkrongan, tergantung lagi kawan tongkrongannya siapa, nah kayak gitu. Nah, sekarang kan ada anak muda yang lebih berbahasa gaul gitu Kak. Oh ya, bahasa Jackson lah. Nah, itu gimana Kak? Itu menghancur identitas bangsa sebenarnya itu. Kalau mau bahasa Inggris aja soft kan kayak gitu. Sebenarnya kalau dia mau mengakulturasi bahasa atau dia mau mengasimilasi konsep budaya asing dengan budaya Indonesia, kayak tuturnya pakai bahasa Indo, terus kayak kita mau kemana nih, jangan jawabnya kita ngafe aja sob, ya bahasa gaulnya kan. Nah, kita ngafe aja bre, ya kan. Nah itu sebenarnya itu mulai mendegradasi identitas kebangsaan karena itu tidak ada disebutkan dalam KBBI. Nah tadi bahasa Indonesia itu kan ada banyak kosakatanya. Nah, kekurangan pahaman kita atau kekurangan kita dalam membaca itu menyebabkan ketidaktahuan kita akan bahasa-bahasa yang ada itu. Kebanyakan bergaul dengan orang yang sok-sokan gaul bukan gaul beneran ya lah. Nah, dengan sok-sokan gaul, dia menggunakan bahasa itu sebagai bukti bahwa dia itu punya suatu identitas yang keren. Ya kan, wah keren nih pakai bahasa Inggris campur-campur aja, wah keren nih, karena merasa gengsi atau merasa kerennya kan lalu digunakanlah bahasa campuran-campuran. Tapi sebenarnya dalam ranah pengajaran pendidikan bahasa Indonesia ini sudah mengurangi nilai dan mendegradasi status dia sebagai seorang warga tanah air. Kan ada kan berita sekarang kayak Menteri Pendidikan itu mewajibkan berbahasa Inggris atau pelajaran bahasa Inggris. Nah itu kan bahasa kita aja yang bahasa Indonesia masih ngawur-ngawur gitu. Iya, Pak Nadiem Makarim ya ketika menyebutkan bahwa kita itu wajib berbahasa, punya keahlian dalam berbahasa Inggris. Sebenarnya kewajiban itu bukan dalam ranah pendidikan wajib seperti kayak semua mata kuliah. Itu kan hanya di beberapa sektor. Salah satunya adalah ekstrakurikuler dan salah satunya juga adalah keahlian atau passion kita dalam berbahasa Inggris. Jadi ada kelas-kelas khusus, maksudnya itu kelas-kelas khusus yang memang Anda wajib berbahasa lain selain bahasa Indonesia. Kenapa seperti demikian? Karena begini, ada pepatah mengatakan kalau Anda mau menguasai suatu negara, maka kuasai bahasanya. Nah sekarang bahasa yang paling banyak digunakan dalam dunia internasional adalah nomor satu bahasa Inggris. Walaupun bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai prodi di Jepang. Nah di beberapa negara juga dipakai gitu. Nah sebagai jurusan atau prodi. Cuman kan juga di Indonesia juga banyak jurusan bahasa Inggris. Di UIN aja ada tadris bahasa Inggris. Nah beliau itu menyebutkan demikian karena pengen orang Indonesia itu memahami bahasa asing agar bisa mensiarkan bahasa Indonesia di wilayah asing. Jadi untuk memperkenalkan itu kan wajib menguasai bahasanya dulu. Nah kita memahami cuma satu koridor aja, kita pahami, wah berarti bahasa Indonesia bakal terdeterminasi gara-gara banyaknya kita menggunakan bahasa Inggris. Nah cuman pahami juga kondisi. Kalau bicaranya sama-sama pribumi, ya kan usah men, wah itu kan masa gaul kayak begitu kan kurang bisa diterima oleh orang banyak, kecuali ya memang golongan-golongan tertentu yang memang memahami bahasa tersebut gitu. Nah itu sebenarnya paham kita soal aturan tersebut. Kembali ke kakak lagi, nah bisa ceritakan nggak proses bahasa kakak mulai dari kecil? Nah dari kecil jelas pendidikan kita faktor lingkungan, karena orang Banjar ya paling banyak menggunakan bahasa Lusungnya bahasa Banjar. Terus semenjak sekolah dasar, nah kebetulan saya nggak selesai TK. Nah, karena dulu nggak ada kewajiban buat TK 2006, 2007 itu kan belum ada kewajiban lah gitu. Nah, bisa langsung loncat asalkan umurnya sampai. Nah di SD udah belajar cuman cari hitung aja, baca tulis hitung. Nah ya kan cuman sekedar itu aja kewajiban yang pakai bahasa Indonesianya. Ya sekedar membaca. Terus saat sanawiyah dari mondok kan. Jadi apakah menggunakan bahasa Indonesia? Pidato tetap pakai bahasa Indonesia.
Indonesia, bicara sama ustadz pakai bahasa Indonesia juga, cuman nggak sesanter itu, nggak sekompleks itu juga bahasa Indonesianya. Dan karena di mix juga di pondok belajar juga bahasa Arab, kesehariannya juga dikombin sama bahasa Arab, jadi otomatis ya balancing aja antara bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Nah ketika masuk di sekolah menengah atas atau masuk di aliyah, nah itu kebanyakan presentasi pakai bahasa Indonesia karena dibiasakan. Jurusan kakak dulu IPS, paling suka mata pelajaran sosiologi. Nah karena sosiologi dosen lagi apa gurunya seperti mualim ya menggunakan bahasa Indonesia, jadi itu ditekankan banget, kalian wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kalau seandainya nggak menggunakan bahasa Indonesia, lebih baik keluar dari kelas saya. Nah itu ditekankan. Nah jadi kebiasaan debat, terus kebiasaan berdiskusi pakai bahasa Indonesia, kebiasaan presentasi yaitu pakai bahasa Indonesia sudah dimulai sejak aliyah. Ditekankan itu selama 3 tahun full. Jadi debat juga, diskusi debat, habis itu seminar, monolog dan segala macamnya itu diajarkan di sekolah tinggi di aliyah. Nah masuk perkuliahan hampir semuanya pakai bahasa Indonesia dulu 2019 sampai tahun 2021 lah. Nah kalau sekarang nggak tahu saya kalau ada dosen yang masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah kebanyakan saat bercandanya pakai bahasa Banjar, cuman ketika menjelaskan kebanyakan masih pakai bahasa Indonesia. Kalau sekarang ya nggak tahu, saat dulu. Saya kira itu aja sih. Terima kasih banyak Kak. Oke, singkat dan panjang gitu.